Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di kelas hari keempat Digital Marketing Free Class. Bersama saya, Putri Cahyanti. Oke, sedikit perkenalan lagi. Saya saat ini bekerja sebagai Digital Marketing Specialist di salah satu IT company di Semarang. Nah, di hari keempat ini, saya mau sedikit sharing tentang paid channels di digital marketing. Kalau misalkan 3 hari ke belakang itu kita sudah belajar mengenai fundamental digital marketing dan juga free organic channels, malam ini kita akan belajar mengenai paid channels. Sebentar, maaf teman-teman. Sorry, sorry. Oke, kita mulai aja untuk refresh memori teman-teman. eh, di 2 hari ke belakang itu kan kita sudah belajar mengenai organic channel ya, yaitu ada SEO, sosial media organik, sama email marketing. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai email marketing kan ya, teman-teman. Oke, terus malam ini saya mau sedikit sharing tentang paid channels, yaitu ada Google Ads sama social media ads. Mungkin teman-teman di sini kan pengguna aktif sosial media dan internet ya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman lagi nyari-nyari, lagi memasukkan keyword gitu, misalkan di Google Search, itu biasanya nanti akan ada ads yang muncul kan di paling atas, itu yang ada tulisannya sponsor. Nah, itu adalah Google Ads. Nah, mungkin teman-teman uh, untuk saat ini tuh familiarnya masih sebagai user gitu, belum sebagai yang memarketkan. Nah, kali ini uh, saya akan mengajak teman-teman untuk lebih familiar dengan dua paid channel ini sebagai digital marketer. Oke, kita bahas yang pertama, Google Ads. Uh, Pastilah teman-teman udah tahu kan ya Google Ads itu gimana. Pokoknya yang kalau misalkan teman-teman nyari suatu keyword di Google, terus ada muncul sponsor, sponsor itu pasti Google Ads. Atau bisa dibilang SEM, Search Engine Marketing. Nah, Google Ads ini secara ringkasnya yaitu skalabilitasnya tinggi, penargetannya behavioral sama seperti SEO. Cuman kalau SEO kan organik, kalau Google Ads ini paid channel kan. Lalu biayanya itu cenderung menengah, jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga, jadi masih di tengah. Tuh. Nah, Google Ads ini ada banyak apa ya istilahnya. Ada yang bilang paid search, ada yang bilang Google Ads, ada yang bilang SEM. Itu sebenarnya sama aja, mengacu ke ads yang kita pasang di Google. Nah, untuk malam ini saya mau pakai Google Ads aja biar lebih mudah dipahami, gitu ya. Nah, Google Ads ini itu sebenarnya bisa dibilang salah satu lead generation yang bisa dipakai sama bisnis. Karena eh, biasanya kalau orang bisnis pakai Google Ads itu nanti di link ke eh, landing page. Nah, di landing page itu biasanya juga ada form yang untuk si orangnya ini, si usernya ini atau si target marketnya ini untuk ninggalin email, nama, mungkin nomor HP mereka gitu. Nah, dari kita sebagai digital marketer itu nanti kita bisa dapat leads dari situ. Nah, nantinya leads itu bisa dipakai, diimport ke email marketing, email marketing platform yang sudah kita lihat-lihat kemarin. Tuh. Terus Google Google Ads ini sangat amat apa ya rely on keywords. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencoba belajar Google Ads, teman-teman juga harus belajar mengenai keyword research seperti itu. Oke, terus juga di Google ini dia itu pakainya berdasarkan PPC atau pay per click. Jadi biasanya semakin mahal PPC-nya atau pay per click-nya,
itu biasanya terkadang volume pencarian keyword tertentu ini biasanya juga akan lebih tinggi. Dan otomatis kalau misalkan si bisnis ini mau menyasar ke keyword itu, budget yang dikeluarkan juga harus tinggi dong, karena CPC-nya, cost per kliknya juga mahal. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan nih saya search harga Samsung Galaxy S24. Nah, ini yang paling atas nih Google Ads nih. Terus yang di sebelah kanan juga Google Ads. Nah, di bawahnya ini yang nggak ada tulisan sponsornya, ini pakainya dia SEO. Gitu. Nah, lalu Google Ads ini ternyata masih cukup apa ya, menjadi salah satu strategi digital marketing yang dipakai sama banyak brand. Karena eh, si di Indonesia terutama total pengguna internet itu sebanyak 185 juta lebih orang. Itu 66,5% dari populasi kita. Itu termasuk banyak banget loh. Mungkin di sekitar kita, mungkin teman-teman bisa lihat di sekitar kita kayak siapa sih zaman sekarang yang nggak pakai internet, yang nggak punya akses internet. Mungkin di pedalaman eh, nggak ada akses internet gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tinggal di kota kota besar, itu kan akses internet juga gampang didapatkan gitu kan. Jadi Google Ads eh, masih cukup worth it lah untuk salah satu strategi digital marketing. Terus perusahaan seperti apa sih yang baiknya berinvestasi ke Google Ads? Nah, menurut saya semua bisnis itu bisa masuk ke Google Ads asalkan mereka itu tahu behavioral target marketnya itu seperti apa. Terus juga punya budget yang mumpuni karena seperti yang tadi di awal sudah saya share itu Google Ads kan harganya nggak yang mahal banget tapi juga nggak murah banget. Jadi kalau misalkan memang eh, sekiranya belum punya budget untuk ke Google Ads, lebih baik di resource-nya itu dialihkan ke yang organik dulu seperti misalnya SEO, ya seperti misalnya SEO. Nah, terus ada beberapa perusahaan yang mungkin perlu mikir-mikir dulu kalau misalkan dia tuh mau masuk ke Google Ads. Misalkan nih, ada satu startup, dia tuh baru banget lahir, gitu kan. Terus dia belum punya apa ya namanya, dia belum punya data-data target market dari bisnisnya dia. Nah, dia gimana mau nge-ads kalau dia sendiri aja nggak tahu target marketnya itu seperti apa. Nah, mungkin mungkin ya kalau misalkan si startup ini punya budget lebih dan dia mau nyoba tes ombak gitu di Google Ads, itu nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Lalu yang kedua ini bisnis yang sudah lama ada. Nah, dia tuh sudah tahu target marketnya itu seperti apa, behavior be- behavioralnya seperti apa. Nah, ini Google Ads ini bisa menjadi salah satu strategi marketing yang bisa dia lakukan. Gitu. Lalu eh, se- perusahaan manapun, bisnis manapun yang sekiranya tuh punya budget yang cukup untuk Google Ads itu bisa mulai melirik Google Ads. Tuh, nah, waktu yang kurang tepat untuk fokus ke Google Ads itu diantaranya kalau misalkan produk atau jasa dari suatu brand itu masih tergolong sangat baru. Jadi kayak pencetus gitu misalkan. Kan siapa yang mau nyari gitu kan? Karena ya belum ada orang yang tahu gitu. Makanya kalau misalkan produknya atau jasanya itu masih tergolong sangat baru, eh, sebisa mungkin jangan mau masuk ke Google Ads dulu deh. Mungkin lebih ke SEO dulu aja. Gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, SEO-nya dibagusin. Nanti kalau udah kelihatan hasilnya, nanti mungkin bisa mulai masuk ke Google Ads. Lalu yang kedua ini, kalau misalkan harga dari keywordnya, misalkan itu sudah mulai terlalu mahal.
terkadang untuk em, apa ya industri-industri tertentu itu keyword-keyword mereka tuh bisa menjadi sangat mahal karena kompetitif banget. Semua orang pengen nge-iklan, semua orang nge-search ini. Jadi keywordnya itu bisa menjadi sangat mahal. Nah, kalau misalkan budgetnya itu mungkin nggak terlalu banyak, mungkin eh, di pending dulu untuk masuk ke Google Ads. Lebih baik resource-nya diarahkan untuk ke yang organik dulu, misalnya SEO. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke Google Ads, ini satu bisnis atau mungkin digital marketer seperti teman-teman, itu harus bisa menjawab dua pertanyaan dulu. Yang pertama itu, apakah ada budget untuk Google Ads? Yang kedua, apakah si bisnis ini tahu target marketnya itu seperti apa? Kalau misalkan dua pertanyaan ini bisa dijawab, ya silahkan mencoba Google Ads. Namun kalau misalkan belum bisa menjawab dua pertanyaan tersebut, lebih baik depending dulu. Jadi biar nggak percuma gitu Google Ads-nya. Udah bayar mahal tapi nggak ada hasilnya. Tuh. Nah, lalu kelebihan dan kekurangan Google Ads ini, kelebihannya yang pertama hasilnya tuh bisa terlihat instan. Karena ya namanya orang bayar gitu. Istilahnya tuh kalau misalkan teman-teman ngegame nih, itu pay to win gitu. Nah, Google Ads pun sama, kita tuh pay to win gitu, di kompetisi kompetisi search di Google gitu. Semakin kita punya budget yang tinggi, eh, biasanya akan lebih mudah ads kita itu muncul di SERP dari usernya. Nah, dibandingkan dengan SEO, dengan organic channel, memang Google Ads ini hasilnya bakal terlihat lebih instan. Tapi nggak bisa teman-teman cuma rely on Google Ads aja gitu, atau paid channel aja. Teman juga harus memanage atau istilahnya ngopeni gitu si organic channelsnya, yaitu SEO misalkan. Lalu yang kedua itu si digital marketer itu bisa testing sama juga bisa eksperimen. Karena setiap ads kan kita misalkan dalam satu campaign 3 bulan nih, misalkan kan kita nggak mungkin lah bikin satu ads doang. Mungkin kita bisa bikin 2 atau 3 ads. Nah itu dari 3 ads itu bisa dites, bisa dieksperimen. Kira-kira mana gaya gaya bahasa yang seperti apa, landing page yang seperti apa, keyword yang seperti apa yang sekiranya itu membawa hasil ke bisnisnya teman-teman sesuai goals yang sudah di set gitu. Lalu hasilnya bisa dihitung. Jadi kalau misalkan di Google Ads itu dia ada analytic tools-nya sendiri dan bisa dilihat seiring berjalannya waktu. Jadi misalkan kita nge-ads untuk 1 bulan nih, itu eh, analitiknya tuh nggak harus kita nunggu 1 bulan dulu baru kelihatan, tapi seiring kayak sambil jalan sambil bisa dilihat hasilnya gitu loh. Dan itu pun nanti kalau misalkan masa campaignnya sudah selesai, data analitik dari Google Ads-nya itu bisa sebagai bahan reporting ke manajemen dan juga sebagai bahan evaluasi tim digital marketing. Lalu tertarget. Nah, Google Ads ini targetnya tuh bisa banyak banget. Bisa berdasarkan lokasi, terus bisa berdasarkan minat, keywords, umur juga bisa, dan device pun bisa. Jadi kalau misalkan mau hasilnya itu cuma kelihatan di desktop misalkan, atau di PC, ya nanti kalau misalkan si user itu nyari di HP, di tablet misalkan, itu nggak akan terlihat. Jadi bisa sangat customizable gitu. Lalu kekurangan dari Google Ads ini, dia itu nggak bisa berdiri sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, nggak bisa kalau misalkan teman-teman itu cuma mengandalkan Google Ads aja, atau paid channel aja, organic channelnya itu nggak di manage. Tapi keduanya itu harus sinkron gitu. Nge-ads juga iya, organik juga iya. Dan
Kalau misalkan di Google Ads ini kan biasanya orang kalau ngeklik itu nanti diarahkan ke landing page. Nah, di landing page-nya ini pun nggak bisa asal bikin landing page gitu. Copy-nya tuh harus bagus, terus CPA-nya tepat, lalu penggunaan gambar mungkin, terus juga penggunaan font gitu-gitu tuh harus sesuai sama brand guidelines dari bisnisnya teman-teman. Jadi kalau misalkan ya kita 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 kalau misal bikin iklan ya teman-teman, kita tuh harus menempatkan diri sebagai user. Kira-kira kalau si user ini ngelihat bentukan landing page-nya kayak gini tuh mereka tertarik nggak ya? Mereka paham nggak sih apa yang pengen aku omongin ke mereka? Tuh teman-teman. Jadi empatinya juga harus diasah di sini. Lalu CPC bisa jadi sangat mahal. Ini berlaku kalau misalkan industrinya itu sangat kompetitif. Ini CPC-nya atau cost per kliknya ini bisa sangat mahal karena banyak orang yang pengen nge-ads di situ, banyak orang yang nyari keyword itu, jadi lebih mahal gitu. Dan kalau misalkan mau menang di kompetisi Google Ads ini, ya otomatis budgetnya juga harus lebih banyak dari kompetitor lain yang juga menargetkan keyword itu gitu. Lalu si Google Ads ini bisa jadi sangat detail. Jadi kalau misalkan teman-teman belum terlalu familiar sama Google Ads, itu bisa jadi agak kagok gitu di awalnya atau agak masih bingung gitu karena bisa dibilang terlalu terlalu kayak agak rumit gitu. Jadi memang harus dipelajari benar-benar dan harus trial error. Jadi kalau misalkan digital marketing teman-teman nggak bisa satu strategi itu langsung berhasil itu nggak. Biasanya tuh akan ada banyak trial dan error. Jadi kalau misalkan satu campaign belum berhasil, nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu baper gitu kok campaignku nggak berhasil ya, kok gini, kok gitu. Tapi itu jadi bahan evaluasi aja untuk next campaign. Dan teman-teman udah tahu nih apa yang harus dilakukan untuk menghindari kesalahan yang mungkin kita lakukan waktu membuat campaign. Nah, gitu. Lalu kekurangan Google Ads lagi itu intensi keyword. Jadi di apa ya, Nek? Di Google itu user saat saat search keyword itu ada beberapa intensi, yaitu ada commercial, ada navigational, transaksional, sama informational. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai keyword intent ini, nanti mungkin teman-teman, mungkin kita bisa sharing di kelas digital marketing. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik buat ikut di kelas digital marketing, silahkan nanti kita bisa bahas lebih dalam mengenai keyword intent. Tuh, lalu kita masuk, eh sorry sorry sebelum kita masuk ke social media ads, ini saya mau ngasih lihat dashboard dari Google Ads. Nah sebelum masuk ke Google Ads, sebelum mulai masuk, sebelum mulai nge-ads di Google, itu kan kita harus keyword research dulu kan. Nah, ini saya contohin pakai Uber Suggest. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat-lihat bisa ke Uber Suggest atau mungkin bisa pakai tools yang lain, misalnya Ahrefs atau SEMrush. Nah, ini saya contohkan pakai Uber Suggest. Misalkan keyword yang saya pakai itu khusus digital marketing, lalu bahasanya pakai bahasa Indonesia dan lokasinya di Indonesia. Setelah dilihat, dia itu search volumenya sebulan 2000, sekitar 2.400. Lalu SEO difficulty-nya itu 32, jadi ini masih nggak terlalu susah gitu. Dan paid difficulty-nya 44, dan ini pun masih average lah, nggak yang terlalu mudah banget, nggak terlalu susah banget gitu. Lalu CPC-nya itu 15.000. Jadi maksudnya CPC ini, kalau misalkan ada user yang nyari kursus digital marketing, terus muncullah iklan kita nih. Nah, kalau misalkan dia klik, kita harus bayar sebesar 15.000 sekian ke Google untuk setiap klik yang dilakukan oleh user. Gitu. Nah, ini contohnya. Ini juga
di sini kita bisa dapat keyword ideas yang sekiranya masih 11-12 lah sama keyword utama kita dan CPC-nya pun berbeda-beda kan. Itu. Nanti teman-teman coba kalau misalkan mau nyoba-nyoba bisa di sini. Ini free kok. Memang ada free, emang ada paid versionnya, tapi teman-teman bisa lihat ini secara free, tapi terbatas. Tuh, nah, lalu kita masuk ke dashboard Google Ads. Dashboardnya kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalau aduh maaf sebentar, sebentar. Kalau misalkan teman-teman mau uh, nge-ads baru, itu bisa klik di sini. Ini kita coba bikin dummy campaign gitu ya teman-teman. Ini objektif atau goal atau tujuan yang bisa teman-teman pilih di Google Ads. Ini harus sejalan sama goal dari bisnis dan KPI yang sudah di-set gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa kalau misalkan KPI-nya itu pengen dapat sales misalkan, tapi kita malah milih campaign yang awareness kan nggak cocok kan. Jadi emang harus jalan sama strategi digital marketing atau strategi bisnis yang sedang dilakukan. Ini misalkan kita objektifnya mau website traffic deh. Oke, ya, terus di continue. Nah, ini campaign types-nya itu ada beberapa. Misalkan search, ini search yang biasa gitu. Kalau misalkan kita nge- ngetik pencarian di Google, itu akan muncul di SERP karena itu contohnya gitu. Nah, ada beberapa jenis campaign. Nanti teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Untuk sekarang kita pakai yang search aja. Ini misalkan kita pakai websitenya AdWord. Terus page view aja nggak apa-apa. Nah ini campaign name-nya bisa teman-teman ubah sesuai kebutuhan. Tapi untuk saat ini gini aja nggak apa-apa. Ini kirim ke menu. Nah ini, nah ini bidding ini maksudnya kita tuh pengennya bayarnya tuh sesuai apa gitu. Bayarnya tuh ya sesuai apa gitu. Ini eh, ah ini bisa dari klik. Klik itu ya berarti kalau misalkan orang ngeklik tok, orang klik aja, itu baru kita bayar. Kalau misalkan orang nggak ngeklik, itu kita nggak akan ditagih gitu sama Google. Nah, kita coba pakai klik aja. Terus, nah ini kalau misalkan kita cuma mau nargetin orang-orang atau user-user baru, kita bisa pakai ini. Tapi untuk saat ini di nggak usah dicentang aja, nggak apa-apa. Nah, ini kita pakai search network aja nggak apa-apa. Lalu locationnya mungkin kita bisa set di Indonesia ya. Tapi kalau misalkan bisnis teman-teman ini juga melayani dari luar negeri, misalkan nanti teman-teman bisa pakai enter another location. Misalkan pakai Singapura. Nah, kita bisa gini. Lalu language-nya misalkan mau pakai Inggris boleh, mau ditambahin Indonesia juga nggak apa-apa. Ini tergantung sama bisnisnya teman-teman lah, teman-teman ya. Nah, ini dari segmennya, ini masuknya bisa sesuai keyword. Misalkan kan tadi di Uber saja kita pakai keyword kursus digital marketing. Nah, coba di sini kita pakai itu juga. Nah, ternyata segmennya tuh banyak banget. Ada yang sales and marketing job, ada yang advertising marketing service, bla bla bla. Nah, coba kita pakai yang business education aja. Dan ini juga bisa teman-teman pilih yang lain sesuai kebutuhan. Ini nggak harus satu ya, tapi untuk saat ini kita coba satu aja. Terus, komen aja nggak apa-apa. Terus di next. Nah, kita masukkan keyword di sini.
Ini kita bisa bisa kita bisa eh, apa ya bikin sendiri atau kita bisa minta bantuan Google gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ini masih baru di Google Ads, saya sarankan pakai yang ini aja. Nah, misalkan di sini khusus digital marketing gratis. Terus nanti ini mungkin produknya itu khusus kursus gratis. Nah, terus keywordnya itu bisa dimasukkan di sini. Jadi nggak kalau misalkan nggak harus satu keyword aja gitu, bisa beberapa keyword. Misalkan kan ini ada kursus digital marketing, terus ada misalkan kita mau masukin kursus digital marketing gratis atau les digital marketing. Nah, semacam itu. Jadi nggak harus satu keyword aja, tapi bisa banyak keywords. Terus di sini itu mulai masuk ke eh, apa ya, keyword, bukan, ads, tampilan ads-nya gitu. Nah, ini headline-nya nanti teman-teman bisa tulis, bisa ubah, ubah sendiri. Misalkan kita mau nulis kursus marketing, terus di sini belajar digital marketing. Terus yang terakhir, siap jadi digital market- marketer. Seperti itu misalnya. Ini minimal tiga. Jadi eh, ini kan ada headline-nya itu ada lima atau berapa gitu. Nah, itu nggak harus semua dipakai, tapi minimal tuh tiga. Terus deskripsinya juga bisa dimainin dengan keywordnya. Maka nih, eh, yuk kursus digital marketing gratis. Kan seperti itu. Terus deskripsi kedua misalkan kursus kursus gratis kelas digital marketing. Nah, ini. Nah, terus ini nanti tinggal kalau misalkan ada site linknya tinggal ditambahin aja. Pokoknya tuh di sini bener-bener teman-teman harus mastiin kalau misalkan ads-nya itu sesuai sama target market dan juga sesuai sama brand guidelines dan juga goals yang bisnis teman-teman lagi pengenin gitu. Nah, kalau misalkan udah, nanti bisa di next. Nah, ini mulai masukin budget. Jadi di sini kita bisa lihat average. Nah, average CPC-nya ternyata Rp537. Nah, budgetnya pun kita bisa sesuaikan sama CPC-nya. Kalau kita bisa pakai rekomendasi dari Google atau kita bisa set sendiri di sini. Tuh, di sini maksudnya set custom budget. Misalkan kita per harinya mau 100.000 aja deh. 100.000. 100.000, ya benar. Nah, nanti kira-kira weekly kliknya tuh bakal dapat gini, terus per 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 minggunya itu nanti teman-teman kira-kira bakal dapat segini. Nah, terus kalau udah nanti tinggal di next, next, next. Udah selesai deh. Ini nggak saya klik next karena nanti malah aktif ads-nya. Jadi kira-kira kayak gitu untuk di Google Ads. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oh ya, sebelum kita terusin presentasinya, jangan lupa teman-teman untuk presenti di akun link yang sudah admin eh, catat di chatroom ya, teman. Lalu kita masuk ke social media ads. Nah, social media ads ini banyak banget bentuknya, mulai dari sosial media di
maksudnya ads di Facebook, ads di Instagram, ads di LinkedIn, di Twitter juga, di YouTube juga, TikTok juga. Nah, itu tuh banyak macamnya. Pokoknya semua iklan yang di sosial media itu maksudnya social media ads gitu. Nah, dia tuh penargetannya demografik. Mirip sama sosial media organik yang demografik juga penargetannya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan teman-teman kadang ini enggak sih ngerasa, misalkan teman-teman tuh lagi ngobrolin tentang baju atau tentang sepatu, terus nanti tiba-tiba kita dapat ads itu di Instagram, ya enggak sih? Aneh kan? Tapi emang begitu begitu cara kerjanya si sosial media ads ini. Gitu. Atau misalkan teman-teman nyari barang di e-commerce gitu. Nah, nanti di e-commerce itu ads-nya muncul di feed kita gitu. Lalu penjelasan singkatnya ini, sosial media ads ini mengacu pada iklan yang ada di platform sosial media. Nah, untuk saat ini yang masih sering digunakan itu ya Facebook Ads, Instagram Ads. Sekarang tuh mereka udah jadi satu, jadi namanya Meta Ads. Lalu ada LinkedIn. Kalau LinkedIn setahu saya itu untuk di Indonesia masih cukup eh, enggak enggak terlalu familiar gitu karena LinkedIn itu kan platform yang profesional ya. Dia platform yang profesional, jadi audiensnya itu sangat amat mengerucut gitu dan biayanya pun termasuk mahal, mahal banget kalau mau nge-ads di LinkedIn itu. Lalu juga ada TikTok Ads sama YouTube Ads. Nah, ini mungkin kalau teman-teman eh, buka YouTube gitu kan sering banget dapat ads di tengah-tengah video lah, di awal video, di bawah video. Nah, itu termasuk social media ads juga. Nah, kalau di social media ads ini goalsnya juga tergantung sama eh bisnis goal dari dari kantor teman-teman, bisa mungkin bisa konversi atau sales atau brand awareness itu nanti bisa dicoba-coba. Nah, ini demographic profile dari Meta Ads di Indonesia. Untuk di Indonesia ternyata usia 18 sampai 44 tahun itu audiensnya masih sangat besar. Kalau misalkan bisnis teman-teman itu target marketnya di rentang usia segini, itu bisa banget mulai ngelirik Meta Ads untuk sebagai salah satu strategi digital marketing. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau baca report lengkapnya itu nanti bisa search We Are Social, We Are Social gitu. Terus nanti cari aja report yang di Indonesia untuk tahun 2024. Mereka tuh biasanya tiap tahun ngeluarin report terbaru gitu. Jadi sebagai digital marketer mungkin teman-teman mulai mau ngelirik report-report kayak gini gitu. Jadi kalau misalkan bikin strategi itu nggak asal ngomong gitu, tapi di backup sama data. Tuh. Nah, lalu perusahaan seperti apa sih yang sebaiknya berinvestasi ke social media ads? Nah, kalau menurut saya pribadi, ini saya pribadi ya teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman punya pendapat yang berbeda, itu monggo banget, silakan banget untuk kita diskusi. Kalau menurut saya pribadi itu, semua perusahaan, semua kantor, entah itu jualan jasa atau jualan produk, itu bisa banget mulai masuk ke social media ads. Asalkan penargetannya itu benar, itu nanti hasilnya juga lumayan gitu. Karena eh, untuk saat ini saya memang lagi nggak nge-ads di sosial media, tapi salah satu teman kantor saya itu rekan kerja saya itu dia lagi pegang sosial media ads dan hasilnya pun lumayan. Jadi yang awalnya masih sepi gitu untuk di organiknya dan belum pecah telur lah istilahnya itu, sekarang dia udah dapat beberapa klien gitu dari social media ads seperti itu. Nah, tapi selain itu juga ada waktu yang kurang tepat untuk fokus ke social media ads. Ini kalau misalkan bisnis teman-teman itu jualan produk yang apa ya, yang basisnya itu intent gitu.
atau pencarian pengguna. Jadi kalau misalkan basisnya itu intent, itu mungkin lebih baik untuk pakai Google Ads aja dibandingkan social media ads. Nah, again, social media ads itu nggak bisa berdiri sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman jor-joran social media ads, nge-ads, tok gitu, cuma nge-ads aja, tapi organiknya nggak di-manage, itu ya percuma. Nanti kalau misalkan terlalu bergantung pada social media ads, itu jatuhnya nanti nggak apa ya, nggak sustain gitu loh bisnisnya. Bukan bisnisnya, nggak sustain eh presensi di sosial medianya gitu. Jadi selain nge-maintain social media ads juga teman-teman harus banget wajib untuk maintain yang organik gitu, bikin konten-konten yang baru, bikin konten-konten yang menarik audiens gitu, dan social media ads-nya pun dibikin yang sekiranya itu bisa menarik si audiensnya ini. Nah, ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari social media ads. Untuk kelebihannya, untuk kelebihannya yang pertama ini dia bisa membantu menaikkan brand awareness dari si si brandnya. Jadi untuk contohnya gini deh, kalau misalkan teman-temannya lagi browsing, lagi scroll Instagram, terus dapat ads nih, ads-nya kok bagus, terus misalkan ads mengenai sepatu olahraga, kok sepatunya kayaknya bagus, terus harganya juga kayaknya murah, bahannya bagus, terus lokal pride misalkan. Nah, nanti teman-teman kan jadi kepo gitu. Mungkin teman-teman jadi ngepoin akun Instagramnya, terus kalau misalkan udah ngepoin akun Instagramnya, jadi ngepoin e-commerce-nya mungkin atau websitenya. Nah, itu si sosial media ini bisa membantu menaikkan brand awareness di situ. Lalu dia juga cenderung murah, yang nggak murah banget sih, tapi ya masih terjangkau lah. Bisa dibilang masih terjangkau. Kayak dulu itu saya pernah nge-ads di Meta, 1 bulan itu budgetnya hanya 1 juta. Dan itu ya lumayan lah untuk dapat dapat brand awareness dulu gitu. Lalu juga bisa monitor kompetitor. Nah, ini contohnya di Meta Ads, itu teman-teman nanti bisa ngelihat yang namanya eh, bisa ngelihat yang namanya Ads Library untuk di Meta Ads. Nah, ini tampilannya gini, terus kita bisa search ads eh, apapun gitu. Nah, misalkan keywordnya kita mau cari kursus kursus digital marketing. Ah, ini nanti teman-teman bisa lihat nih ads yang lagi aktif itu mana aja. Terus bisa dilihat eh, kopinya itu seperti apa, terus si yang iklan itu siapa, gambarnya seperti apa. Nah, itu teman-teman. Jadi ini juga bisa dilihat, bisa teman-teman gunakan sebagai kompetitor research itu. Lalu eh, kekurangannya dia itu time consuming atau makan waktunya banyak karena dari mungkin eh, kita harus bikin plan dulu nih untuk dipresent ke manajemen. Terus kalau misalkan si manajemen ini kurang puas, nanti kita revisi lagi, terus kita present lagi. Kalau udah oke, nanti kita bikin eh, apa ya, bikin copy-nya lah, bikin grafiknya, terus bikin landing page-nya mungkin. Nah, itu kan waktunya kan cukup menyita waktu banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin teman-teman punya budget lebih, bisa consider untuk pakai third party aja untuk social media ads. Tapi kalau misalkan mau belajar sendiri ya nggak apa-apa. Lalu komentar negatif. Nah, namanya internet ya, kita nggak bisa eh, melarang orang buat komen komen yang negatif gitu. Apa ya, orang tuh bebas mau komen apapun. Nah, kalau misalkan ternyata ada komentar negatif,
sebisa mungkin kita sebagai digital marketer itu nggak usah terlalu eh, apa ya baper gitu, nggak usah terlalu sedih atau gimana kalau misal ngelihat komen-komen negatif di postingan brand teman-teman gitu. Karena ya bebas gitu loh mereka mau komen apa dan kita nggak usah menghabisin energi buat me- meladeni orang-orang yang pikirannya itu negatif gitu. Kayak udah biarin aja. Lalu hasilnya mungkin terlihat lama. Nah, walaupun sosial media ads ini mungkin bisa dibilang pay to win, tapi hasilnya tuh nggak bisa yang mungkin sekali nge-ads itu langsung kelihatan hasilnya tuh nggak bisa. Itu harus tetap di maintain, harus tetap diperbarui. Kalau misalkan si strategi A nggak berhasil, kita bisa pakai strategi B. Kalau misalkan strategi B nggak berhasil, kita bisa pakai strategi C. Jadi inti dari digital marketing itu memang trial dan error. Itu nggak bisa sekali strategi itu langsung berhasil itu nggak bisa. Harus ada trial dan error. Jadi teman-teman sebagai digital marketer itu harus bisa tahan banting ya teman-teman. Jadi biar bisa trial dan error banyak hal gitu. Nah, ini presentasinya udah selesai. Terus saya mau ngasih lihat teman-teman dashboard dari eh, Meta Campaign. Nah, ini dashboardnya itu seperti ini. Di sini tuh ada campaign, adset sama adset itu hierarkinya. Jadi campaign di paling atas, terus nanti di bawahnya ada adsets, terus di bawahnya adsets itu ada ads. Jadi satu campaign itu dia bisa punya lebih dari satu adset pun bisa punya lebih dari satu ads. Itu bisa dipahami kan ya maksudnya gimana? Kebayang nggak teman-teman kira-kira? Muka kebayang ya? Nah, sebentar ini ada. Oh, oh jangan lupa lagi teman-teman mengingatkan untuk presence di link yang sudah admin admin share di meeting chat ya. Nah, ini contohnya gini. Terus kalau misalkan kita mau create, kita pakai create. Nah, eh, terus ini objektifnya atau goalsnya itu bisa macam-macam. Ini misalkan nih kita mau pakai awareness, ini dia si metanya eh, apa ya, merekomendasikan kalau misalkan kita tuh mau mau brand awareness kita pakai awareness. Kalau misalkan traffic nanti bisa ke link klik, bisa landing page view gitu gitu. Nah, untuk sekarang kita coba pakai awareness aja. Oke. Nah, terus nah ini masih di halaman campaign ya teman-teman. Ini misal kita pakai data marketing April ya sekarang. April 4. Ini campaign objektifnya awareness betul, terus banyak option. Nah, ini A/B testing ini diperuntukkan kalau misalkan teman-teman ini mau bikin ads yang apa ya, yang berbeda tapi idenya sama. Ini tujuannya untuk melihat kira-kira mana ads yang lebih perform gitu. Tapi untuk sekarang kita nggak usah belajar mengenai ini dulu. Kita bisa langsung next aja. Nah, ini mulai masuk ke ad set. Tadi kan pertama kita masuk ke campaign, ini masuk ke ad set. Misalkan kita mau pakai brand awareness digital marketing. Nah, ini performance goals-nya itu ada beberapa. Ini tergantung juga sama teman-teman tuh maunya gimana. Kalau untuk sekarang, kalau misalkan teman-teman maunya pokoknya tuh semua apa ya si ads-nya ini harus muncul banyak kali gitu. Ini bisa pakai yang impression. Tapi kalau tapi kalau misalkan mau yang pakai eh tapi ih, kalau misalkan ih, kalau misalkan teman-teman maunya orang targetnya itu orang bisa pakai yang reach. Nah, ini kalau Facebook page-nya itu tinggal di ah
Jadi kalau sebelum teman-teman masuk ke Google ke social media ads, ke Meta Ads, itu pastikan kalau teman-teman itu udah connect ke sebagai admin ya, sebagai admin di Facebook fanpage. Jadi kalau misalkan belum ada Facebook fanpage, bikin dulu, terus akun teman-teman itu dijadiin admin, terus baru bisa masuk ke Ads Manager. Tuh, nah ini misalkan kita mau ini sebenarnya opsional, tapi misalkan kita set aja 50.000 misalkan. Terus, nah budgetnya ini bisa daily atau lifetime biasanya. Nah daily itu berarti per hari, kalau lifetime berarti tergantung tergantung campaign-nya ini mau berapa lama. Kalau misalkan kita pakai lifetime misalkan, ah untuk 1 bulan, start date-nya misalnya besok, terus end-nya di Mei tanggal 5 deh. Nah ini sebulan nih, kita mau pakai budget 3.500.000. Nah, ini di sebelah kiri, ini kira-kira si Meta Ads-nya ini mengestimasi audiens dari ads kita. Jadi kira-kira audiens kita itu nanti ada sekitar segini. Ini tuh 2 miliar ya, 2 miliar sampai 2,9 miliar. Nah, terus kita, nah di lokasi ini, kalau misalkan teman-teman pengen menjangkau lokasi tertentu, itu ini bisa diganti. Misalkan kita mau di Indonesia terlalu luas deh. Misal kita pakai Surabaya deh. Ya, ya. Nah, nanti di sini jadi ini kan, jadi ganti. Tadi kan 2 miliar tuh, karena kita settingnya di sini worldwide. Nah, kalau sekarang kita udah pakai Surabaya, ini estimated audience-nya berubah jadi 6,7 juta sampai 7,8 juta. Dan estimasi daily result-nya itu reach-nya bisa sampai 144.000 sampai 416.000. Seperti itu. Kalau misalkan udah, ini placement itu pakai yang recommended aja nggak apa-apa. Terus nanti mulai masuk, terus tinggal di next aja. Nah, ini tuh di sini tuh kita mulai mainin, mainin, mainin copy, mainin gambarnya itu di sini. Jadi nanti teman-teman bisa ngasih headline, description, call to action-nya juga apa, bisa terserah mau get food, learn more, order now, shop, itu tergantung dari teman-teman. Misalkan kita pakai order now, boleh ya. Nah, terus ini nanti bisa teman-teman lihat ads previewnya kayak gimana. Gitu. Nanti kalau misalkan ternyata udah semua dan semua sudah oke, udah sesuai sama plan, nanti tinggal di publish aja. Seperti itu, teman-teman. Nah, kira-kira gitu sharing session saya malam ini. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau penjelasan saya mungkin kurang jelas? Silahkan bisa, kalau misalkan mau open mic silahkan. Kalau misalkan mau nanya lewat chat juga silahkan. Kak, izin bertanya. Kak Evi, monggo Iya, monggo. Iya ya, silahkan Kak. ini kan saya coba buka untuk Google Ads Mm-mm. itu. Mm. Nah, terus di sini kan ada tampilan untuk rupanya seperti apa gitu. Ada yang berupa di video seperti yang di Oh, YouTube gitu, mm-mm. ada iklan, terus kemudian display, ada shopping dan lain sebagainya. Nah, Iya. terus di pernah juga di Facebook ada mau coba ngiklanin kayak gitu, tapi harus melalui Google Ads gitu. Jadi, apakah memang ada keterikatan gitu antara Google Ads dengan platform-platform atau aplikasi tertentu gitu, Kak? Oke, setahu saya itu nggak ada Kak. Jadi kalau misalkan Google Ads, ya dia bakal munculnya di bisa di YouTube, bisa di
display, bisa di search engine, itu. Dia nggak akan muncul kalau teman-teman buka Instagram atau buka Facebook, Twitter gitu kan nggak mungkin muncul Google Ads di situ dong, karena sudah beda platform. Gitupun social media ads. Kalau misalkan social media ads ya bakal muncul di sosial media itu aja. Kalau misalkan Meta Ads ya berarti di Meta di Meta platform aja, yaitu Instagram, Facebook Messenger. Kalau misalkan Twitter ya di Twitter aja, kan nggak mungkin teman-teman scroll Twitter tiba-tiba ada IG Ads, kan nggak mungkin kan ya, karena sudah beda platform. Jadi gitu Kak, nggak ada keterikatannya seperti itu. Apakah bisa menjawab pertanyaannya Kak Evi? Iya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Eh, Kak izin nanya Boleh, boleh. lagi. Ya, tadi kan ada disampaikan untuk yang Meta Ads itu kan, Iya, ya. untuk terkhusus yang Facebook Ads itu. Mm. Nah, berarti kalau eh, untuk apa namanya kan di sana ada reach berapa orang gitu yang bisa gitu kalau segini totalnya gitu. Apakah Oke. itu dia mengkliknya atau dia mendapatkannya saja gitu tanpa harus mengkliknya? Oh, jadi estimasi audiens itu segini, itu berdasarkan audiens yang kita pilih. Jadi audiens yang kita pilih itu bisa sangat spesifik atau sangat general. Itu tergantung kita maunya gimana. Misalkan mau dua-duanya pun nggak apa-apa. Keduanya dalam waktu yang bersamaan tuh nggak apa-apa. Jadi ini kan masih estimasi, jadi bisa lebih atau bisa kurang. Dan ini tuh bukan berarti semua orang ini tuh bakal ngeklik atau bakal sign up atau gimana di ads kita itu nggak cuma estimasi audiens aja. Biasanya kalau misalkan eh, realnya ya, real apa sih namanya? Real resultnya itu nanti bakal kelihatan kalau misalkan ads-nya ini udah selesai jangka waktunya. Kalau sebulan ya berarti setelah sebulan selesai, nanti real resultnya baru bisa terlihat di situ. Kira-kira reach ke berapa orang, impressionnya berapa, terus yang mungkin ngeklik linknya berapa, nah gitu-gitu Kak. Apakah bisa menjawab Kak Evi? Iya, Kak. Iya, Oke, Kak. Ada lagi. silakan silakan, Kan, santai-santai. Gak ya, apa-apa. eh, kan ada untuk yang Instagram kan, dia Mm-mm. untuk yang versi profesionalnya gitu. Terus Oke. ada tawaran dari Meta biasanya iklankan brand Anda dan lain sebagainya. Nah, jadi apakah itu sistemnya sama dengan yang di websitenya ini sendiri kayak gitu? Oh, oke. Jadi dulu tuh sebelum Instagram diakuisisi sama Meta, itu Instagram tuh berdiri sendiri kan. Dia sistem iklannya pun berdiri sendiri di platform Instagram. Tapi untuk sekarang kan dia merupakan bagian dari Meta. Jadi eh, ngeiklannya itu bisa di sini. Jadi di sini tuh nanti placementnya itu bisa macam-macam. Ada di nah ini. Nah, placementnya itu bisa macam-macam. Bisa di Instagram feed, terus bisa di profile feed, Instagram Explore, Facebook, Facebook Marketplace, Instagram Explore itu macam-macam. Jadi sekali klik, sekali bikin ads di Ads Manager ini, nanti ads teman-teman itu bisa masuk ke Instagram sama Facebook. Tapi kalau misalkan teman-teman ini mau nge-ads di Instagram aja itu nggak apa-apa. Atau nge-ads di Facebook aja tuh juga nggak apa-apa. Biasanya kalau misalkan mau nge-ads di salah satu platform aja itu bisa pakai boost post namanya. Jadi kalau misalkan teman-teman nge-post, nanti biasanya di bawah post itu tuh ada boost post gitu. Itu tujuannya ya sama ngiklan, tapi di satu platform aja. Seperti itu. Apakah bisa menjawab pertanyaan Kak Evi? Iya, Kak, sudah paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita di chat.
Dari Kak Lia, kalau campaign di Facebook, apakah akun harus connect ke sosmed Meta yang lain kayak IG sama WA? Iya, Kak. Sebisa mungkin iya. Karena sekarang si Meta ini itu sudah bisa connect ke IG sama WA. Eh, itu tujuannya, itu tujuannya itu biar satu apa ya namanya? Kayak platform satu platform yang bisa ngurusin Instagram, yang ngurusin sosmed. Seperti itu, Kak. Jadi sebaiknya dikonekin dulu Facebook ke Instagram dan Instagram ke Facebook dan ke WA juga gitu. Jadi biar lebih enak gitu. Kak, apakah bisa menjawab pertanyaan Kak Lia? Halo, halo. Halo, maaf. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Barusan disconnecting gitu soalnya. Aman, sekarang aman nggak? Dengar Kak tadi macet. Oh, oke, oke. Ini saya ulangi ya. Tadi kalau campaign di Facebook, apakah akun harus connect sosmed, Meta yang lain? Jawabannya iya, Kak. Jadi tujuannya itu biar di satu platform, si kakak misalkan Kak Lia itu bisa ngurusin Facebook sama Instagram. Dan kalau misalkan mau nge-ads pun, nanti tampilannya bisa di Instagram sama Facebook. Jadi nggak cuma di Facebook aja atau Instagram aja, gitu, Kak. Tujuannya tujuannya tuh gitu kalau misalkan connect-connectin akun seperti itu. Apakah bisa diterima jawaban saya? Oke, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau tadi mungkin penjelasan saya kurang jelas? Bisa teman-teman tanyakan juga. Untuk kos berarti lebih banyak ya? Untuk kos ini tergantung apa ya namanya? Tergantung bidding. Jadi kalau ads itu biasanya tergantung bidding, Kak. Kalau misalkan uh, kakak budgetnya misalkan sebulan cuma bisa 1 juta, itu mungkin nanti hasilnya ya sesuai budgetnya gitu. Mungkin estimasi audiensnya itu nggak terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan kakak budget 10 juta per bulan, nah itu mungkin nanti eh, ya menjangkau lebih banyak orang gitu. Dan mungkin akan sering terlihat gitu iklannya. Jadi cost atau biaya itu nanti tergantung dari budget kakak. Tapi ya mungkin jangan terlalu rendah karena malah nanti ads-nya nggak muncul gitu. Sudah bisa dipahami Kak Lia? Oke. Apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Oh iya, kita kan sebenarnya ini ada pre-kelasnya kan 5 days ya teman-teman sampai besok. Tapi maaf banget karena besok saya itu mudik dan malam itu masih di jalan, sekitar jam 8 itu saya masih di jalan. Jadi maaf ya besok nggak ada kelas digital marketing. Tapi kalau misalkan besok teman-teman tetap mau hadir dan mau ngelihat kelas yang lain nggak apa-apa. Tapi untuk digital marketing ini sampai malam ini aja, besok udah nggak ada. Gitu, maaf ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman masih mau ngobrol-ngobrol sama saya lebih dalam, mungkin nanti teman-teman bisa join di kelas digital marketing di Edwork. Seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya tutup sesi malam ini? Oke, sepertinya tidak ada. Sebentar, saya tunggu sampai 9.10 ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada, sesi malam ini saya tutup aja.
Sepertinya tidak ada. Kalau misalkan, oh ada. Tutor Ads di IG apa sama dengan di Facebook, Kak? Tutor ini maksudnya gimana, Kak? Oh, maksudnya prosesnya gitu. Kalau prosesnya tuh agak beda sih. Kalau misalkan di IG Tok ya. Kalau di Instagram Tok itu agak beda sama di Facebook. Kalau Facebook kan tadi yang sudah saya contohin tuh kayak gitu prosesnya pakai Ads Manager. Kalau Facebook, kalau Instagram itu biasanya malah lebih simple dan bisa di Ads, bisa di Apps, bisa di Apps Instagram gitu. Kalau misalkan teman-teman punya akun bisnis, eh eh profes apa sih? Iya, bisnis account Instagram yang bukan personal ya, yang bisnis itu nanti coba coba aja kulik-kulik ads di situ. Biasanya tuh akun di akun bisnisnya, kalau misalkan teman-teman lagi buka pakai HP itu pun kelihatan dan bisa nge-ads lewat situ. Gitu. Gitu Kak Lia, apakah bisa diterima jawaban saya? Oke. Kalau gitu, saya terima kasih banget teman-teman sudah menyempatkan hadir di bulan puasa ini untuk datang ke 5 Days Free Class Digital Marketing di Edward. Saya mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan penjelasan saya atau ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di teman-teman. Terima kasih sudah datang ke kelas ini, kelas digital marketing. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk bergabung di kelas digital marketing di Edward, saya tunggu. Terus nanti kita bisa sharing-sharing bareng gitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Selamat istirahat. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Terima kasih. Selamat malam, Kak.